الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وعلى مصنف الكتاب رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين إلى أن قال. Kemarin kita sudah membahas tentang hukum akal. Hukum akal bahwa kalau kita mau ulang hukum itu pengertiannya secara bahasa itu pencegah. Itu arti hukum secara bahasa, pencegah, al-mani'. Artinya mencegah satu orang berbuat zalim kepada orang lain. Maka yang mencegah itu disebut namanya hakim. Hakim itu yang mencegah. Kalau perbuatannya namanya hukum mencegahnya. Yang mencegah namanya hakim. Itu pengertian hukum secara bahasa gitu loh. Namanya mani'un, man'u, al-man'u itu namanya al-hukmu. Maka yang mencegah itu al-mani', namanya yang menghalangi. Tapi yang dimaksud hukum di dalam ilmu tauhid itu adalah makna secara istilah.
yaitu menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada sesuatu. Sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada sesuatu itu namanya hukum, atau dicontohkan dengan menetapkan itu namanya hukum. Hah? Secara ilmu tauhid. Ini panjang ya. Nah, ini enak ini. Mana bukunya? Bisa ini? Harapannya. Hah? Hukum ini enggak keluar. Tadi bawa pulpen dari itu mana? Nah, pengertiannya menetapkan sesuatu pada sesuatu. Hah? Atau menolak sesuatu pada sesuatu. Contoh, kalau contohnya susah. Contoh, Zaidun alimun. Zaid alim. Hah? Zaid pinter. Yang namanya hukum itu mau menetapkan kalau digabung Zaid itu orang pinter. Maka pinter bagi Zaid itu namanya mau dihukumi apa hukumnya nanti? Wajib, mustahil, atau jaiz. Ini bisa kamu contohkan kepada apa saja. Zaid ganteng, Zaid tinggi, Zaid gemuk. Ini mau menetapkan keadaan sesuatu pada si sesuatu. Sesuatu yang pertama Zaid, sesuatu yang kedua alim, kan menetapkan sesuatu pada sesuatu. Jadi menetapkan si alim pada si Zaid. Atau mengatakan begini, Zaidun laisa bi'alimin. Zaid tidak alim. Atau menolak sesuatu pada sesuatu. Hah? Namanya apa itu? Hukum. Menetapkan si Zaid alim pada si Zaid atau menolak alim pada si Zaid. Itu namanya hukum. Menetapkan gandengannya, menetapkan tetapnya si alim pada si Zaid itu mau dihukumi apa? Menetapkan tidak alim pada si Zaid hukumnya apa?
Secara ilmu tauhid itu hukum diartikan seperti itu. Tutupnya mana? Coba lanjut. Nah, kalau mau dicontohkan kepada yang lain, nanti semuanya begitu. Mau menetapkan wujud bagi Allah, mau menetapkan qidam bagi Allah, mau menetapkan baqo bagi Allah, mau menetapkan mukhalafah bagi Allah, terus sampai pada Rasul, menetapkan sidik pada Rasul, menetapkan tabligh pada Rasul, amanah pada Rasul, menetapkan satu sifat kepada sesuatu. Lah, ketetapannya apa? Ketetapannya cuma ada 3 menurut hukum akal, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Lah, yang dimaksud wajib apa? Maksud wajib dikatakan di situ apa wajib? Mala yakbalul intifa. Wajib itu sesuatu yang tidak menerima si barang itu tiada, tapi sebaliknya hanya menerima ada. Allah gitu. Allah bunderin. Nah, wujud bunderin. Nah, mau menetapkan sifat wujud bagi Allah. Ketika wujud itu tidak ada pada dirinya Allah, maka hukumnya dikatakan wajibun. Jadi sesuatu yang mau ditetapkan atau dikaitkan itu tidak pernah mengalami ketiadaan. Sesuatu yang tidak pernah mengalami ketiadaan kaitannya dengan sesuatu yang lain, itu disebut namanya perkara wajib menurut ilmu tauhid. Yang tidak pernah tiada. Dengan sesuatu yang lain. Menetapkan wujud bagi Allah. Apa hukumnya wujud bagi Allah? Hukumnya wajibun. Apa itu wajib? Sesuatu yang tidak pernah tiada pada dirinya sesuatu yang lain, itu namanya wajib. Allah qidam, Allah baqo, sampai semua sifat Allah yang 20 nanti hukumnya wajib. Kalau anak-anak kita biasa ngapalin wujud qidam baqo hanya hafalan saja, maka kamu sekarang ngerti hukumnya. Wujud bagi Allah hukumnya wajib, qidam bagi Allah hukumnya wajib, mukhalafah bagi Allah hukumnya wajib, qiyamuhu bin nafsi bagi Allah hukumnya wajib, terus sampai semua yang 20 hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena sesuatunya tidak pernah tiada pada dirinya sesuatu yang lain. Itu namanya hukum wajib. Contoh wajib pada diri kita, ini wajib pada Allah. Sebuah benda bertempat. Nah, itu contohnya. Setiap benda wajib bertempat. Artinya tempat tidak pernah hilang, tidak pernah tiada dari dirinya setiap benda. Maka tempat itu dikatakan wajib pada setiap benda.
Semua benda apapun yang diciptakan oleh Allah pasti bertempat. Maka bertempat pada setiap benda dikatakan hukumnya wajib. Maka hukum ini, hukum wajib pada setiap benda ini anak kecil juga tahu. Anak kecil kamu panggil, nak sini coba tolong ambilin tasnya bapak. Jawabnya apa? Di mana pak? Pasti dia akan nanya tempatnya di mana pak. Itu setiap benda yang diciptakan Allah pasti berkaitan sama tempat. Maka tempat bagi setiap benda hukumnya wajib. Jadi mengaitkan sesuatu pada sesuatu. Pada Nabi contohnya apa? Nabi Siddiq, Nabi wajib benar. Artinya benar pada Nabi tidak pernah tiada. Itu hukum wajib yang harus kita ketahui, kita tetapkan pada dirinya sesuatu. Jadi pada Allah ada sifat wajib, pada kita juga ada sifat wajib, pada para nabi ada sifat wajib. Kenapa? Karena semua yang ditemukan oleh akal, kemudian diketahui adanya kaitan sesuatu dengan sesuatu, maka akal akan membicarakan hukumnya. Mau itu pada Allah, mau itu pada diri kita, mau itu pada Nabi, akal akan bicara hukumnya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal hukum-hukum pada dirinya, maka akan kenal hukum-hukum pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang enggak kenal keadaan dirinya, maka enggak akan kenal keadaan Tuhannya. Lah, caranya kita mengenali diri bagaimana? Ya dengan ini, hukum akli namanya. Dengan mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Kalau enggak kita kaitkan sesuatu dengan sesuatu, namanya bukan hukum. Terus yang kedua ada lagi hukum namanya mustahil. Apa mustahil? Kebalikan dari perkara wajib. Seperti sesuatu yang tidak pernah ada pada dirinya sesuatu, itu namanya mustahil. Seperti Allah tiada, Allah mati, Allah tuli, Allah buta. Hukumnya apa? Mustahil. Sesuatu yang tidak pernah ada pada dirinya Allah. Ada berapa yang mustahil bagi Allah? Yang wajib kita tahu secara terperinci ada 20. Allah mustahil tiada, Allah mustahil berawal, Allah mustahil berakhir, Allah mustahil ada samanya, Allah mustahil lemah, Allah mustahil, sampai dengan yang 20 kebalikan dari sifat yang wajib. Kalau yang wajib bagi Allah tadi ada 20 yang wajib kita imani, yang mustahil bagi Allah itu lawannya juga jumlahnya ada 20. Yang mustahil itu ya sifat yang tidak pernah ada pada dirinya sesuatu. Pada kita contohnya apa? Tidak bertempat. Ada benda kok tidak bertempat, maka kata akal hukumnya itu mustahil. Kamu diceritain sama teman kamu, Pak, tadi saya lihat mobil keren banget. Tanya, di mana lihatnya? Enggak di mana-mana gitu. Mungkin enggak? Mungkin. Berarti ada di mimpi. Ada juga di mimpi tempatnya, berarti tempatnya di mana saja harus berkait sama dirinya. Tidak mungkin ada sebuah benda dia wujud tapi enggak ada tempatnya, itu mustahil namanya, enggak mungkin.
atau nabi bersifat bohong. Ini hukumnya mustahil. Nabi bersifat pengkhianat, ini mustahil. Jadi nanti kitab ini hanya akan bicara hukum-hukum ini pada nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah. Yang ketiga akan bicara lagi tentang hukum jaiz. Apa itu jaiz? Jaiz itu sesuatu yang boleh ada dan boleh tidak ada pada dirinya sesuatu yang lain. Yang boleh ada dan boleh tiada pada dirinya sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain. Contoh ini, Zaidun alimun. Zaid itu alim. Alim bagi si Zaid hukumnya apa? Wajib, mustahil, apa jaiz? Jaiz. Kenapa jaiz? Zaid itu boleh saja alim, Zaid itu juga boleh saja enggak alim. Berarti alim bagi si Zaid hukumnya jaiz. Kenapa? Karena sifat alim boleh mengalami tiada pada si Zaid, juga boleh saja ada pada si Zaid. Zaid waktu kecil sebelum dia itu mempunyai kesempatan untuk berpikir, maka Zaid itu bodoh, tidak punya ilmu. Tapi setelah Zaid gede, dia belajar, maka Zaid berubah menjadi orang yang berilmu. Berarti ilmu bagi Zaid itu hukumnya jaiz. Kita contohkan pada yang lain ya, yang di sekitar kita aja. Gelas bunder, hukumnya apa? Wajib, mustahil, apa jaiz? Kenapa jaiz? Ada gelas yang enggak bunder. Ya dong. Banyak sekarang gelas pada kotak-kotak. Gelas minimalis katanya. Atau gelas gerak. Hukumnya apa? Jaiz. Kenapa? Karena boleh aja gelas itu berarti gerak itu boleh tiada pada si gelas, diem juga boleh tiada pada si gelas. Maka sesuatu yang demikian hukumnya namanya jaiz. Kalau kita mau sandarkan kepada seluruh isinya jagat raya, semua yang bisa kita jumpai, apa saja yang kita jumpai, baik dijumpai oleh langsung oleh indera kita atau enggak kita jumpai seperti malaikat, jin, tapi dia ada, maka sesuatu itu pasti terkena 3 hukum ini. Apa yang wajib pada dirinya, apa yang mustahil pada dirinya, dan apa yang jaiz pada dirinya. Pada malaikat ya begitu. Apa sih yang wajib pada malaikat, apa yang mustahil pada malaikat, apa yang jaiz pada malaikat. Artinya dengan 3 ini kita akan bisa mengenali seluruh perkara yang kita jumpai, baik itu Tuhan atau yang bukan Tuhan. Kalau kamu nggak ngerti 3 perkara ini, maka kita tidak akan bisa mengenali apapun juga.
Kita hanya akan bisa membedakan antara yang satu dengan yang lain pakai mata kita. Ini apa? Oh ini kotak, ini apa? Bunder. Hanya pakai mata. Tidak bisa menetapkan hukum. Kalau pakainya hukum, kita nggak bicara kotaknya, nggak bicara bundernya, apa saja yang terkait pada sesuatu dan dia boleh tiada, maka dikatakan jaiz. Kalau nggak boleh tiada namanya wajib. Kalau nggak pernah ada namanya mustahil. Tiga inilah yang nanti akan terus kita bicarakan dari awal kitab ini sampai akhir. Kita nggak akan bicara hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh, mubah, kita nggak bicara itu. Kenapa? Karena itu koridornya ilmu fikih. Kita bicara koridor ilmu tauhid. Jadi hukum yang mau diputuskan hanya mengambil 3 macam hukum tadi. Kemudian kita praktek. Adapun sebagian dikatakan di sini di kitab kita halaman 10. Adapun sebagian sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20. Katakan apa? Sebagian. Adapun sebagian sifat yang wajib bagi Allah jumlahnya ada 20. Kenapa kok sebagian? Karena sifat Allah itu tidak terbatas. Artinya pada intinya segala yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah, maka itulah sifat Allah. Maka jumlahnya enggak terbatas, cuma 20. Adapun kok kita menetapkan cuma 20 karena kemampuan akal kita hanya mampu menjangkau sifat Allah cuma 20. Bukan sifat Allah itu ada 20 saja, bukan. Ya ini masih kita imani, namanya mengimani sifat Allah secara garis besar. Jadi kalau kita bicara Allah itu secara garis besar kita kenali secara ijmal, dialah zat yang bersifat dengan semua sifat sempurna yang tidak terbatas. Semua sifat sempurna apa saja itu pasti wajib pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita mengenal Allah secara garis besar. Sebaliknya yang mustahil bagi Allah itu juga ada 20. Apa yang mustahil itu cuma 20 saja? Oh enggak. Semua sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan, yang menunjukkan kecacatan, maka itu semua sifat mustahil bagi Allah. Apa saja sifatnya? Oh ya enggak terbatas. Cuman 20 disampaikan di sini. Kemampuan akal kita untuk sampai kepada semua sifat-sifat itu hanya bisa menemukan 20. Akal tidak bisa menemukan lebih dari 20 sifat. Jadi bukan sifatnya 20, bukan kayak begini. Kamu disuruh ngambil air laut. Tolong dong ambilin air laut, kira-kira bawanya seberapa? Semua? Hah? Seberapa? Tergantung alat yang kamu punya. Kalau yang kamu datangi ke sana bawa ember, ya paling dapatnya seember. Kalau alatnya gelas, ya segelas. Karena kamu nggak bisa membawa semua air laut keluar. Sama dengan mengenal sifat Allah, kita nggak bisa mengenali sifat yang tidak terbatas pada Allah. Kitanya terbatas, nggak sanggup untuk kenal sesuatu yang tidak
terbatas seluruhnya nggak bisa. Maka yang bisa kita kenal ya yang semampu kita, yang terbatas pada kemampuan akal. Akal hanya bisa menjangkau 20. Dari mana? Dari kesimpulan hadis yang disampaikan Nabi dan dari sifat-sifat Allah yang diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an, dalam hadis, ketika disimpulkan oleh para ulama dengan 20 sifat ini, apabila orang itu kenal, maka dia akan bisa membedakan mana yang Tuhan dan mana yang bukan Tuhan. Artinya cukup untuk mengenali keberadaan Allah, mengenali keadaan Allah, cukup dengan 20 ini kamu bisa kenal. Bahkan Nabi kalau nyeritain dalam Al-Quran sangat singkat. Ketika Nabi ditanya, ya Muhammad, sif lana rabbuka, wahai Muhammad, sifatkan Tuhan kamu kepada kami, kata orang-orang Arab. Apa kata Nabi? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sudah, Nabi nyeritain sifat Tuhan hanya segitu. Lah, sifat yang segini ini kalau nanti mau dikupas oleh ulama jadinya 20 sifat gitu loh. Apa? Qul huwallah, sampaikan tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama, Allah itu berarti ada. Kalau diceritakan tentang namanya berarti zatnya pasti ada. Terus Allahus somad, qul huwallahu ahad, dia ada dan dia itu sifatnya esa. Terus dia as-somad. Apa as-somad itu? Yang memenuhi kebutuhan hamba-hambanya, yang bisa digantungi oleh hamba-hambanya. Maka yang as-somad itu yang bagaimana sifatnya? Kata ulama, yang sifatnya kudrat, iradat, ilmu, hayat, qadiron, muridan, aliman, hayyan, maka itu namanya as-somad. Lam yalid wa lam yulad apa? Kidam, bako, mukhalafah lil hawadis. Jadi dari surat Al-Ikhlas itu kalau mau kita jabarkan, maka masuklah 20 sifat yang mau kita pelajari untuk mengenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup 20. Itu 20 aja nggak paham-paham, mau yang berapa? Mau yang lebih banyak gitu. Kurang 20 kurang. Hah? Nah kalau Asmaul Husna banyak, ada 90, tapi itu bukan untuk kenal Allah, untuk mengundang Allah, untuk menyebut Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah itu ada nama-nama yang baik, maka panggillah Allah dengan nama-nama itu. Bukan kenali Allah dengan nama-nama itu, bukan. Perintahnya panggillah Allah. Yang manggil siapa? Yang kenal. Masa dia manggil-manggil nggak kenal bagaimana? Ntar orang datang bingung kamu. Hah? Dia manggil-manggil, begitu orangnya datang, kamu nggak kenal. Tanya siapa? Lah kamu manggil-manggil ngapain dari tadi? Manggil nggak kenal. Hah? Makanya banyak orang kadang kesurupan baca wirid begitu. Hati-hati, banyak wirid kamu. Karena dalam wirid itu ada khodam, ada penjaga wirid itu. Kalau kamu baca, bisa jadi khodamnya datang. Lah kalau kamu baca wirid nggak pakai guru, begitu datang khodamnya kamu cuekin, dikampleng kamu. Itu tahu ada orang miring jalannya itu begitu. Baca wirid, khodamnya datang, nggak kenal sama khodamnya. Namanya baca wirid nggak pakai ijazah ya begitu. Kalau wirid tertentu kita harus pakai ijazah. Beda sama zikir, mengundang nama Allah, mengingat Allah. Ini nggak usah pakai ijazah. Yang penting kamu kenal kepada sifat-sifat Allah,
kamu bisa mengundang nama-namanya Allah Subhanahu wa taala dalam setiap doa-doa kita. Jadi yang akan kita kenal dari sifat Allah, yang wajib cukup 20, yang mustahil cukup 20, yang jaiz 1. Apa yang jaiz pada Allah? Yang boleh-boleh saja bagi Allah itu apa? Boleh menciptakan alam, boleh tidak menciptakan alam. Boleh bikin kamu ganteng, boleh bikin kamu lebih ganteng. Boleh bikin kamu melarat, boleh bikin kamu kejem banget. Boleh bikin kamu jadi rakyat jelata, boleh bikin kamu jadi presiden. Itu namanya bagi Allah apa hukumnya? Jaiz. Orang yang tahu jaiz bagi Allah, orang yang tahu jaiz bagi Allah nggak akan stres, nggak akan bunuh diri, nggak akan galau. Kenapa ada orang galau, bunuh diri, stres? Karena dia nggak ngerti yang jaiz bagi Allah. Dia taunya Allah harus bikin begini. Loh, yang mengharuskan siapa? Ya mau kamu mau 7 hari nggak masuk juga. Ada orang nanam padi, dipilih padinya bibitnya paling bagus. Tanahnya dicari tanah yang paling bagus, diairi dengan air yang paling bagus, dikasih pupuk yang paling bagus. Harus nggak Allah bikin panen? Hukumnya apa? Jaiz. Maka kamu nggak akan stres. Kalau kamu nggak ngerti jaiz, kenapa kok gagal? Ngamuk-ngamuk loh. Padahal sudah, loh kok? Ya terserah Allah. Ada orang hamil udah 9 bulan tinggal lahirnya mati bayinya. Wajib, mustahil apa jaiz? Jaiz. Kamu ibadah tidak dimasukkan surga oleh Allah, hukumnya apa? Jaiz. Lah ya dong, yang punya surga Allah kok kamu yang ngatur begitu? Yang punya surga Allah. Kamu ibadah diperintah Allah. Kamu nggak bisa ngatur, ya Allah, saya udah ibadah masukin surga dong ya Allah. Ya terserah Allah. Buktinya apa? Kata Nabi, tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Hadis itu Bukhari Muslim. Tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Sahabat nanya, lah kalau engkau ya Nabi gimana? Walaupun saya, kata Nabi, saya ini nggak akan masuk surga karena amal saya, tapi karena Allah melimpahi rahmatnya kepada saya, maka saya dimasukkan surga karena rahmatnya Allah. Berarti hukumnya apa? Jaiz. Nah, orang yang tahu hukum jaiz, ibadah kamu nggak akan kamu menganggap setelah ibadah saya pasti masuk surga. Setelah ibadah kamu akan berpegang pada hadisnya Nabi, tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Karena tahu amal kita itu diciptakan oleh Allah. Amal kita belum tentu diterima oleh Allah. Maka setelah kita ibadah tetap berharap kepada rahmatnya Allah, berharap dikaruniai amalnya diterima oleh Allah, tetap berharap dimasukkan surganya Allah walaupun sudah beramal, walaupun sudah jadi haji 17 kali bolak-balik sampai kena corona dilarang berangkat gara-gara kebanyakan berangkat, tetap kamu nggak dijamin masuk surga. Enggak. Hukumnya apa? Jaiz. Kamu nggak akan stres, nggak paham jaiz. Nah, gara-gara kamu stres besok makan apa, lusa makan, kamu nggak ngerti sama perkara jaiz.
Lah kenapa kok Allah bikin saya pusing, besok begini pusing? Kata hadis lagi nih, tidak ada kesusahan, keresahan, kebimbangan, rasa sakit walaupun tertusuk duri yang ditetapkan Allah pada seseorang kecuali ada ampunan yang diberikan Allah pada dirinya. Kita kadang pusing, token listrik udah bunyi tati, duit masih belum ada. Pernah begitu? Enggak pernah. Oh, percaya saya. Juragan udang mah enggak pernah begitu. Enggak pernah. Anak mau bayaran sekolah, duit belum ada, pusing. Ingat dulu pernah dipecat kerjaan. Bagaimana nanti kuliah anak saya ke depan? Ketika kita menghadapi semua masalah itu, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apabila kita kembali kepada Allah, di situ ada ujian dari Allah, maka kita lulus dari ujian itu ketika bisa mengembalikan kepada Allah, mengharap pertolongan dari Allah, dan dari setiap ujiannya ada keuntungan untuk tiap-tiap hambanya. Jadi nggak ada yang sia-sia, nggak ada. Allah bikin perkara jaiz, membolak-balikkan keadaan kita, mengganti yang satu diganti dengan yang lain, semuanya ada keuntungannya. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada. Jangan dianggap, kenapa saya dibikin begini, kenapa saya dibikin begini. Allah itu nggak usah ditanya begitu. Di Quran Allah katakan apa? La yus'alu amma yaf'alun. Allah itu nggak ditanya kenapa, tapi Allah yang akan tanya nanti untuk kita, kenapa kamu nggak terima nikmat saya? Kenapa kamu nggak syukur sama pemberian saya? Allah yang akan tanya nanti kepada kita. Kita nggak boleh nanya sama Allah, kenapa ya Allah kamu jadikan saya orang miskin? Kamu nggak boleh nanya. Allah yang nanya, kenapa kamu nggak sabar saya bikin miskin? Karena Allah bebas menjadikan apa saja kepada kita. Jadi yang wajib kita ketahui cukup 20, yang mustahil cukup 20, yang jaiz 1. Terus kita masuk kepada sifat Allah yang pertama, yaitu sifat wujud. Wajib bagi Allah yang pertama sifat wujud, artinya Allah ada. Sifat wujud. Wujud itu bahasa mana? Wujud bahasa mana? Arab. Bahasa Indonesianya apa? Ada. Bahasa Sundanya apa? Banten ayak, cepet ayak. Bahasa Jawanya ono no. Pangeran kuwi ono. Tuhan teh ayak cenah. Tuhan itu ada, kata orang Arab. Allah itu wujud. Itu masih arti secara bahasa. Allah ada, Allah wujud. Nah, wujud bagi Allah hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Karena wujud tidak pernah tiada pada dirinya Allah. Sesuatu yang tidak pernah tiada pada sesuatu yang lain, maka kata akal hukumnya wajib. Nah, wujud itu apa? Wujud itu sesuatu yang disebut wujud yang kayak apa sih gitu. Allah itu wujud. Matahari wujud nggak? Matahari ada nggak? Ada. Bulan ada. Bintang. Nah, kamu ada nggak? Ada. Allah bedanya apa? Oh, sama-sama ada semua. Hah? Allah ada, matahari ada, bintang ada, kamu
Ada. Bedanya apa? Adanya Allah dan adanya kita. Kita bisa menjadi tidak ada. Ya, kalau Allah jadi bedanya dari hukumnya. Wujudnya Allah wajib. Kalau wujudnya kita jaiz. Wujudnya matahari jaiz. Wujudnya bintang jaiz. Kenapa? Karena wujudnya bintang boleh saja menjadi tiada. Wujudnya matahari bisa saja menjadi tiada. Wujudnya kita bisa jadi tiada. Lah wujud bagi Allah, Allah wajib wujud, mustahil tiada. Wujud bagi Allah wajib, wujud bagi kita jaiz. Kalau kamu nggak ngerti hukum ini, kamu nggak bisa bedain. Hanya tahu, ya pokoknya ada. Bedanya apa? Oh, pokoknya beda. Pokoknya beda. Ya nggak ngerti hukum namanya. Nggak bisa menunjukkan perbedaannya. Jadi perbedaannya jangan pakai mata. Kita nggak bisa kalau membedakan manusia sama manusia pakainya mata. Ini ganteng, ini lebih ganteng. Ya dong. Jelek itu nggak ada sebenarnya. Memang nggak ada. Jelek itu nggak ada. Adanya itu antik maksudnya. Kamu kok wajahnya begitu, jangan ngomong jelek. Saya ini wajahnya antik loh Pak, gitu. Ngomong jelek, jangan ngomong eksotik gitu loh. Wajahnya unik. Jadi kok wajah, hidung begitu, mulut begitu jelek, jangan jelek, unik gitu. Walau kok. Jadi kalau kamu nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, kamu nggak bisa bedain nggak. Allah ada, Allah melihat, saya melihat. Allah mendengar, saya mendengar. Bedanya apa? Oh, mendengarnya Allah wajib. Mendengarnya Allah tidak pakai telinga. Mendengarnya kita nggak wajib. Mendengarnya kita pakai telinga. Ini salah satu contohnya. Jadi hukum wajib, mustahil, jaiz itu untuk kita membedakan, mengenali sifat Allah dan sifat makhluk, sifatnya Nabi dan sifat yang bukan Nabi. Tanpa tiga ini kamu gak akan bisa kenal dengan benar, gak bisa. Jadi yang disebut wujud itu yang kayak apa? Semua yang ditemukan keadaannya, semua yang ditemukan keadaannya, maka dia disebut ada. Apapun yang ditemukan keadaannya disebut sesuatu yang ada. Sebaliknya, yang tidak ditemukan keadaannya maka namanya tiada. Jadi Allah itu kok ada sih? Karena Allah kita temukan keadaannya. Apa keadaan Allah yang kita temukan? Dia kuasa, dia mengetahui. Dari mana taunya? Dari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya langit dan bumi ini mengantarkan kita mengetahui yang bikin langit bumi ini pasti mempunyai keadaan-keadaan pada dirinya. Kamu nggak usah jauh-jauh kepada emangnya bisa menjangkau sifat-sifat Allah, Bib. Kalau kamu dituntun oleh guru akan bisa. Wong kamu terbang aja bisa kalau dituntun guru. Kalau enggak dituntun, bisanya akan terbang doang. Akan terbang, tapi enggak terbang-terbang. Akan terbang mah bisa loh. Saya akan terbang. Terbang belum? Ya enggak. Orang enggak dituntun guru mana bisa. Orang enggak dituntun sama ulama enggak akan kenal Allah karena enggak tahu dari mana caranya kenal Allah.
Tapi kalau dituntun akan tahu, oh caranya dari mengenali Allah, sifat-sifatnya, kemudian dibedakan dengan yang lain dari arah hukumnya, mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Jadi secara mudah, yang disebut wujud itu yang bagaimana? Yang bisa dilihat. Setiap yang bisa dilihat namanya perkara yang ada. Yang tidak bisa dilihat tiada. Malaikat bisa dilihat nggak? Malaikat bisa dilihat nggak? Bisa, kamunya aja yang nggak lihat. Bukan malaikat nggak bisa dilihat, kitanya yang nggak diperlihatkan, ditutup oleh Allah dengan hijab. Maka malaikat disebut namanya barang apa? Gaib. Apa gaib itu? Tersembunyi. Diceritakan, namanya diberitakan, tapi barangnya disembunyikan, itu namanya gaib. Dan barang gaib itu tidak bisa dibuktikan, nggak bisa dideteksi, itu namanya gaib. Coba kita dapat berita di dalam kubur itu ada pertanyaan malaikat, ya, di kubur ada pertanyaan malaikat. Ada nggak yang bisa mendeteksi suaranya malaikat? Atau pertanyaannya kayak apa gitu, bisa nggak? Itu namanya barang gaib, nggak bisa dideteksi, hanya bisa diyakini, hanya bisa diimani. Dari mana? Dari beritanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau Allah gaib nggak? Allah gaib apa bukan? Allah ada, malaikat juga ada. Malaikat disebut barang gaib. Kalau Allah gaib bukan? Hati-hati nih, banyak orang tertipu baca ayat Al-Baqarah yang pertama apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ghaib di situ jangan masuk Allah. Ghaib di situ berita yang disampaikan Nabi Muhammad. Siapa yang iman pada hari kiamat, pada adanya surga, ada neraka, adanya jin, malaikat, adanya hisab, jembatan sirat, itu orang yang yu'minuna billah, begitu, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Ada imannya kepada perkara-perkara yang gaib dan ada amal dohirnya. Jangan dimasukkan Allah perkara gaib. Kenapa? Karena Allah itu keberadaannya bisa dibuktikan. Contoh, kamu punya jantung nggak? Punya? Pernah lihat? Pernah lihat nggak jantung kamu? Gaib bukan? Jantung kamu gaib nggak? Hah? Bukan, kenapa? Karena bisa dilihat, dirasakan. Nah, bisa dideteksi, bisa dibuktikan. Mana? Pegang aja coba. Ada? Kalau enggak Budi Dharma langsung. Nah, kalau sudah enggak ada detaknya langsung Budi Dharma. Lah ya, karena bisa dibuktikan detaknya berarti tandanya ada jantungnya. Lah, Allah Subhanahu wa taala begitu. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala bukan pakai mata langsung dilihat, bukan, tapi bisa mengetahuinya lewat pembuktian. Apa pembuktian Allah itu ada? Adanya alam ini. Alam ini ada, yang diciptakan itu ada, maka penciptanya
pasti ada. Jadi kita hari ini bicara mengenali sifat Allah yang pertama, yaitu sifat wajib wujud bagi Allah. Lawannya Allah mustahil tiada. Bedanya apa dengan kita? Kalau kita wujudnya jaiz, tiadanya juga jaiz. Nah, wujudnya Allah Subhanahu wa taala nanti kita akan kenali lebih lanjut, bukanlah wujud sebagaimana wujudnya kita. Kalau wujudnya kita pasti ada tempatnya. Wujudnya kita terkait sama gerak dan diam. Lah wujudnya Allah tidak demikian. Nanti kita akan kupas panjang lebar di dalam sifat mukhalafah lil hawadis. Allah itu wujudnya berbeda dengan wujudnya perkara yang diciptakan. Nanti kita akan kupas. Hari ini kita bicara wajib Allah ada, mustahil Allah itu tiada. Jadi sifat wujud bagi Allah adalah sifat yang wajib. Barangkali di antara jamaah ada pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masalah kebanyakan orang tersebut untuk kita bersama rezeki tergantung karena Allah, jodoh tergantung karena Allah. Jadi seolah pencapaian itu supaya Allah selalu bagaimana dan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya saya tidak menjawab. Langsung saya jawab ya. Ada hadis yang bunyinya jodoh, mati, rezeki itu ada di tangan Allah. Maknanya semua yang menjadi sifat-sifat kita dan keadaan kita itu diciptakan oleh Allah. Ya, tadi kita ngomong bundernya gelas ini hukumnya jaiz. Jadi urusan jodoh, urusan rezeki, urusan mati itu masuk perkara jaiz. Lah, yang mengurus perkara jaiz siapa? Allah. Allah lah yang bisa memunculkannya dan menggantinya dengan yang lain. Umpamanya jodohnya kita ditulis sama Allah, di dunia ini ada 4 orang. Seneng gak kamu kira-kira? Seneng ya? Alhamdulillah. Lah kalau jodohnya 4 orang, ada yang dikasih jodoh hari ini, besok tambah lagi sampai 4.
Ada yang satu dulu mati, ganti satu lagi mati. Itu semua keadaannya mau dilangsungkan, mau diganti-ganti, itu urusannya Allah. Rezeki ya begitu. Rezeki kita dikasih oleh Allah umur dari kecil sampai tua 60 tahun umpamanya. 60 tahun itu kalau dijumlah total rezeki yang kita makan 10 miliar. Maka 10 miliar itu diurus oleh Allah, dikeluarkan sedikit demi sedikit sampai usia kita 60 tahun. Maka nggak akan kita mati kecuali yang 60 miliar itu sudah habis. Kalau belum habis nggak bakalan mati. Makanya ada orang cengap-cengap di rumah sakit sampai sebulan 2 bulan. Ada orang lagi datang ngobatin, cuma netesin air zam-zam setetes, mati. Kok gampang amat? Bukan gampang, rezekinya terakhir belum dikasih air zam-zam setetes. Biar 2 tahun nggak bakal mati-mati dia. Kenapa? Ada jatah yang belum. Jadi kita nggak usah takut akan ketuker rezeki kita, akan diambil orang, nggak mungkin itu. Karena semua sudah diatur oleh Allah, diberikan pada hambanya masing-masing. Nggak akan ketuker, nggak akan. Orang yang ngomong, oh dia ngambil rezeki saya, bodoh aja dia, nggak ngerti ngasih tauhid. Ribut berantem sama orang, berebut rezeki. Di Arab orang tukang potong nggak cuma satu, tukang potong 70 orang bareng, nggak rebutan, nggak di sono. Ya, di sini tukang potong sebelah aja ribut. Apa yang diributin? Gara-gara tahu yang datengin rezeki Allah. Mau kamu buka rentengan juga punya rezeki masing-masing, nggak akan tertukar. Ya, jodoh diatur Allah, rezeki diatur Allah, mati ya diatur oleh Allah. Kamu akan mati di mana, kapan akan matinya itu urusan Allah. Kalau ada orang bunuh diri, itu yang ngatur waktu matinya siapa? Allah. Jangan pernah kamu ngomong kalau dia nggak bunuh diri pasti panjang umur. Nggak mungkin. Orang yang dia bunuh diri berarti ajalnya ditulis umurnya segitu. Hanya ada orang yang ajalnya diakhiri dengan husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Maka dia mati dengan akhir su'ul khotimah, bunuh diri. Yang nentuin ajal bunuh diri siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan? Jadi kita wajib iman, semua ini ada pada ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan kupas panjang lebar waktu bahas sifat kudrat dan sifat iroda. Ada yang lain lagi? Ya, coba. Oh, anak muda bisa nanya atau lihat tuh. Oh, mahasiswa ya, mantap Pak. Coba. Ya, bismillah, terima kasih. Mau nanya tadi perihal tentang wujud ya, sifat wujud. Iya. Kalau untuk manusia, makhluk yang kasat mata itu kan wujud, berarti berkehidupan gitu ya. Sama bisa ada dan tidak ada.
cara mengimani malaikat, jin dan semua yang gaib itu hanya melalui kuping, bukan pakai mata, bukan pakainya kuping. Artinya cukup mendengar berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urusan malaikat, akal hanya bisa memahami Allah boleh saja menciptakan makhluk seperti malaikat. Artinya Allah boleh saja menciptakan makhluk dari cahaya. Cahaya dibikin makhluk, api dibikin makhluk, tanah dibikin makhluk, mani dibikin makhluk, tulang dibikin jadi makhluk, batu ontanya Nabi Soleh itu dibikin jadi makhluk. Jadi kita hanya iman Allah boleh saja merubah cahaya jadi makhluk, Allah boleh saja merubah api jadi makhluk, Allah boleh saja merubah mani jadi makhluk. Dari arah akal menemukan yang jais ini, kemudian akal mengimani beritanya Nabi bahwa Allah menciptakan bangsa selain bangsa manusia, ada jin, ada malaikat. Ya, dasar imannya pertama itu berita dari Nabi. Yang kedua, cara imannya adalah mengetahui perkara jais, bahwa Allah boleh saja merubah sesuatu menjadi sesuatu. Jangan dianggap, kalau mau jadi makhluk ya harus dari tanah dulu. Enggak juga. Ada yang makhluk dibikin dari mani, ada makhluk dibikin dari batu, ada makhluk dibikin dari cahaya, dari api. Seperti siapa? Setan dibikin dari api. Kalau malaikat dibikin dari cahaya. Kamu pernah lihat TV enggak? Di rumah kamu punya TV? Ada gambarnya enggak? Ada apa hitam putih tuh? Semut doang apa ada gambarnya ada? Itu gambar yang muncul di TV, ada orang, mobil, rumah, itu dari mana sumbernya? Cahaya. Cahaya itu bisa dibikin tampil jadi orang, maka Allah bisa merubah cahaya jadi malaikat, jadi yang lain-lainnya. Di akal bisa mengatakan itu perkara jais. Adapun cara imannya cukup mendengarkan beritanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba yang lain. Ada lagi? Ini yang ayo coba. Pamungkas biasanya. Ya. Ya, terus. Ya, berarti yang belajar kepada orang lain kan makhluk itu kan wajib bertempat ya. Berarti kalau untuk makhluk goyang itu bertempatnya di mana secara rata? Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Di ruangan satu ini, ruangannya satu, tapi diisi oleh 3 makhluknya Allah. Jin di ruangan ini, malaikat di ruangan ini, manusia di ruangan ini. Coba. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung menjadikan satu ruangan diisi 3 makhluk. Ya enggak sempit-sempitan enggak ya? Nah, kalau kita ketemu bangsa malaikat, ketemu bangsa jin, kok kelihatan seperti kita, ya kamu nggak sempat duduk, jalan kamu jinjit loh. Kamu tahu jinjit nggak? Apa jinjit itu? Jengkit apa namanya itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi sahabatnya yang meninggal. Ketika meninggal, kemudian akan dikuburkan, dimandikan. Nabi datang ke sana dengan keadaan jengkit begitu. Sahabat bingung, kenapa ya Rasul? Begitu selesai ditanya, ya Rasul, tadi kok begitu, kenapa jalannya?
penuh malaikat semua, kata Nabi. Coba, hingga Nabi jalannya begitu, jengke-jengke begitu, saking sempitnya sono kemari, takut keinjek malaikat, takutnya. Ini menunjukkan apa? Allah menempatkan malaikat di ruangan yang sama dengan kita, hanya saja mereka nggak ditunjukkan wujudnya kepada kita. Pencatat amal ya ada dengan kita. Jin yang membisikkan yuwaswis pada kita ya ada di sekitar kita. Jadi ruangannya, tempatnya di bumi sama-sama dengan kita, tapi tidak dijumpakan oleh Allah. Ini hebatnya. Nah kalau kamu kan nggak bisa. Coba kamu punya ruangan satu, bininya 3 gitu, coba. Biar nggak saling lihat, bisa nggak gitu? Hah? Bisa? Allah nggak pakai disekat-sekat ya. Ruangannya satu, tapi diisi makhluk-makhluknya Allah yang banyak. Ini kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba yang lain. Ya, iya dong. Salam. Imam Ghazali radhiyallahu an. Kamu kenal? Imam Ghazali kenal? Rumah taunya Imam S. Arifin doang sih. Imam Ghazali radhiyallahu an ketika beliau meninggal, beliau sahabat-sahabatnya memimpikan beliau. Ketika mimpi ditanya Imam Ghazali, gimana keadaan kamu di sana? Alhamdulillah, Allah memuliakan saya. Saya diberikan tempat yang indah, tempat. Sahabat nanya, amal apa yang kamu lakukan hingga Allah beri kamu pahala seperti itu? Hah? Apa? Imam Ghazali nanya, Imam, amal apa yang kamu kerjakan hingga Allah memberikan kamu kemuliaan seperti itu? Apa kata beliau? Melepaskan burung emprit yang masih diikat sama anak-anak buat mainan, terbangin, tarik lagi. Pernah lihat kamu? Anak-anak main burung apa? Emprit ya? Diikat kakinya tuh. Kan dia beli burung yang diwarna-warnain itu kan, terbangin, tarik. Imam Ghazali lihat itu, diambil burungnya, dibayarin, dilepasin. Dia dimasukkan surga karena itu. Imam Ghazali siapa? Penulis ratusan kitab, tasawuf, ahli ibadah, sujudnya nggak pernah berhenti. Kemana pahalanya itu? Kemana pahalanya? Kenapa gak dihitung sama Allah? Kenapa gak dihitung sama Allah?
Karena Allah akan menilai hamba sesuai dengan kehendaknya. Ibaratnya begini, dari peran kita hidup 60 tahun, mana amal yang kita kerjakan yang paling ikhlas, itu yang Allah beri pahala untuk kita. Ikhlas itu apa? Yang amal itu enggak kita ingat lagi amalnya. Yang amal itu murni karena Allah kita kerjakan. Maka itu amal yang ikhlas, dan itu yang akan dinilai oleh Allah. Kalau tiap amal dicatat, udah sholat 2 rakaat lumayan, besok udah amal 300.000 lumayan. Mau gimana mau ditulis sama Allah amalnya? Wong Allah perintah, amal kamu akan saya terima kalau kamu ikhlas. Iblis ngomong, akan saya goda semua manusia kecuali yang ikhlas. Jadi orang ikhlas ini alamatnya akan diterima amalnya. Jadi kita hanya bisa mengandalkan rahmatnya Allah dan berharap kita dikasih amalan yang ikhlas, amalan yang betul-betul saya kerjakan karena mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena pengen ini, bukan karena pengen ini. Kalau dalam tasawuf dikatakan apa? Allah menciptakan 10.000 hamba. Ini contoh ini. 10.000 hamba itu disumpah sama Allah, wahai hambaku, aku Tuhanmu semua. Ya Allah, saya akui Engkau Tuhan dan kami sujud kepada Engkau ya Allah. Kemudian Allah ciptakan dunia. Dari 10.000 orang itu 9.000 orang lari mengejar dunia. Tinggal berapa? 1.000 ditanya, gimana kamu? Saya cinta kepada Engkau ya Allah, saya akan tetap taat kepada Engkau. Allah ciptakan surga. Dari 1.900 lari mengejar surga. Ibadah karena nyari surga. Tinggal 100, kata Allah yang 100, gimana hambaku kamu taat kepadaku? Kami taat ya Allah, kami cinta kepadamu. Allah ciptakan neraka. Yang 100 lari 90, takut dari neraka, ibadah kepada Allah tiap malam karena takut sama neraka. Tinggal 10. Yang 10 itu dikata oleh Allah, kami taat, kami cinta kepada Engkau ya Allah. Allah ciptakan ujian, sakit, miskin, melarat, susah, dipecat jabatan. Yang 9 orang kabur. Tinggal yang 1 ditanya, kamu gimana hambaku? Saya kasih dunia kamu enggak mau, surga enggak mau, neraka enggak mau. Saya uji kamu tetap sabar. Saya hanya cinta kepada kamu ya Allah. Kalau kamu cinta akan saya kasih ujian yang hingga gunung-gunung pun gak akan sanggup mengalaminya. Kalau Engkau yang beri, saya sanggup ya Allah. Itu hambanya Allah. Coba. Maka kata Allah apa? Yang 1 ini adalah hambaku. Maka dia jadi wali-walinya Allah. Kenapa? Enggak karena surga, enggak karena neraka, enggak karena cinta murni kepada Allah, maka itu yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita apa? Hah? Kok masih ngarep-ngarepnya rahmatnya Allah? Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Ibadah kami kecil, amal kami kecil, bacaan kami Quran kecil. Berapa apalan kita, berapa banyaknya amal kita. Maka yang kita harapkan hanya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah terakhir enggak? Kalau udah kita tutup, kita pungkasi, kita akhiri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah tambahnya iman, tambahnya taat, tambahnya keikhlasan, dan dijadikan amal kita diterima oleh Allah dunia sampai akhirat. Ala hadiniyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نمضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد ضعف صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.